Nah, kawan-kawan ini alhamdulillah sudah bergabung juga bersama kita semua di sini. Mas Erlangga pribadi yang masih dosen muda juga ya, masih muda juga ya. Nah ini beliaunya dosen di Departemen Politik Universitas Erlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, Mas Angga, kita tadi sebelumnya ngomongin tentang bagaimana sih semangat atau menumbuhkan semangat Sumpah Pemuda di masa kini gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Nah, kan kita semua tahu ya banyak sekali perbedaan yang kita miliki di Indonesia, termasuk perbedaan pendapat, perbedaan bagaimana cara kita berpolitik juga termasuk ya salah satunya, karena kan ada pastinya setiap orang selain punya cara yang berbeda dalam menuju satu tujuan yang meskipun itu sama, tapi mereka kan pasti punya ada apa tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya itu ada kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan kelompok yang dalam tanda kutip mengganggu jalannya kita untuk menuju visi yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau Mas Angga sendiri gimana sih ngelihat perbedaan yang ada itu, gimana caranya melestarikan kembali semangat Sumpah Pemuda sehingga kita tidak lagi fokus terhadap perbedaan-perbedaan yang sebetulnya tidak substansial? Ya, pertama gini ya, kalau kita ngelihat kondisi sekarang, saya pikir bahwa perbedaan pendapat, perbedaan gagasan itu adalah suatu hal yang lumrah, suatu hal yang sebetulnya biasa, dan sebetulnya kan proses-proses politik demokrasi yang sekarang ini sudah kita jalankan selama setidaknya setelah jatuhnya Soeharto itu sebetulnya kan justru yang seharusnya tadi memang perbedaan itu semestinya diakomodasi. Perbedaan itu menjadi bagian dari proses-proses politik yang justru memperkaya bangunan keindonesiaan kita, memperkaya bagaimana dalam pematangan proses demokrasi kita ke depan itu perbedaan itu sebagai satu hal yang menjadi bagian dari proses demokrasi itu sendiri dan bagian dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Nah, di sini yang justru saya pikir penting itu bahwa perbedaan pendapat, terus kemudian kehendak untuk memajukan kemerdekaan berpikir, dan juga pemahaman-pemahaman yang mendalam, pemahaman-pemahaman yang mengakar pada pokok-pokok persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya, itu kalau kita melihat Sumpah Pemuda itu justru berangkat dari situ. Nah, artinya bahwa sebelum sampai pada proses yang disebut sebagai suatu penyamaan visi, ya kalau kita melihat bahwa Sumpah Pemuda itu kan berikrar berbangsa satu, bangsa Indonesia, bersumpah berbangsa satu, bangsa Indonesia, bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia, bersumpah berbangsa satu, berbangsa Indonesia. Itu sebelum sampai pada suatu sumpah tersebut kan banyak sekali perdebatan-perdebatan, banyak sekali gesekan-gesekan, dan banyak sekali benturan-benturan pandangan yang sebetulnya dalam proses perjuangan pergerakan kemerdekaan itu memperkaya dan mematangkan bangunan kebangsaan kita. Gitu. Nah, itu misalnya kita lihat ya, kalau kita konteks sejarah ya, sebelum nanti saya masuk ke depan, dalam konteks sejarah misalnya, pertama-tama tampilnya gerakan-gerakan kebangsaan itu memunculkan berbagai macam artikulasi gagasan, ideologi, wacana yang beragam, gitu kan. Misalnya muncul pada awalnya itu, misalnya kalau kita melihat ya salah satu tonggak dari bangkitan nasional itu Budi Utomo, itu kan dia memunculkan paham nasionalisme yang sebetulnya berakar pada Jawa, ya keadiluhungan Jawa. Nah, kemuliaan rakyat Jawa di mana kemudian di dalamnya itu keseimbangan harmoni itu dibangun, ya kan. Nah, tapi selanjutnya setelah itu muncul kemudian artikulasi pergerakan yang lain. Ada yang muncul kemudian dengan berbasis pada aliansi-aliansi atau persatuan antara kekuatan-kekuatan basis santri, dan terutama motornya adalah kalangan yang berbasis pada pedagang kecil. Nah, yang itu muncul dalam bentuk SI. Nah, dalam konteks itu misalnya Budi Utomo dan SI itu ada perdebatan, ada ketegangan, ada juga akomodasi, gitu kan. Nah, selanjutnya kemudian muncul isu yang lebih maju lagi, yang diutarakan oleh tokoh pergerakan yang mendirikan, 3 tokoh pergerakan yang mendirikan partai namanya Indisci Party.
Nah, Indisi Party itu tokohnya Dr. Cipto Mangunkusumo, terus kemudian Ki Hajar Dewantoro dan Dewes Dekker yang ada di sini juga fotonya. Nah, mereka itu mengutarakan bahwa kebangsaan Indonesia itu simple dan tapi sekaligus inklusif. Simple dalam artian Indonesia, Indische pada waktu itu istilahnya adalah mereka siapapun yang mau menjadi warga Indonesia, bangsa Indonesia dan memperjuangkan Indonesia. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya mereka mengartikulasikan tentang paham kesetaraan politik. Bahwa menjadi bangsa Indonesia, membentuk negara Indonesia adalah membentuk sebuah kebangsaan yang inklusif, yang terbuka kepada seluas-luasnya. Apapun latar belakangnya, mau itu orang Bumi Putra, orang Indo-Eropa, orang Arab, orang peranakan China, segala macam. Nah, pada saat konteks itu kemudian juga ada benturan antara mereka yang berpaham nasionalisme kejawaan, ya kan, yang melihat bahwa masa depan bangsa yang akan diperjuangkan itu adalah berbasis pada harmoni, kesatuan, tertib sosial, gitu ya, berbasis pada fondasinya pada Jawa, itu diwakili oleh Sutatmo, melawan Dr. Cipto Mangunkusumo yang pahamnya itu lebih berbasis pada perjuangan-perjuangan nilai-nilai progresif, pencerahan gitu. Nah, terus berlangsung. Gesekan-gesekan mulai kemudian berlangsung, tapi kemudian mereka pada akhirnya sadar. Mereka akhirnya sadar bahwa harus ada suatu rumusan bersama dalam perdebatan itu. Mereka bersepakat pada apa? Gitu. Bersepakat bahwa masing-masing tokoh pergerakan ini, masing-masing yang mewakili anak muda pada masanya itu, ini kemudian mengatakan bahwa konstruksi kebangsaan kita, our imagined community, ya kan? Jadi imajinasi tentang komunitas yang dibangun, kita menyatu pada satu ikrar bersama, ikrar bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, mengapa sampai pada pembentukan front persatuan seperti ini? Karena mereka melihat yang sebetulnya diawali oleh tulisan Soekarno, nasionalisme, Islamisme, Marxisme, bahwa pada akhirnya kita tetap harus kemudian membangun suatu persatuan bersama dalam gesekan yang berlangsung lama tadi, yang mana persatuan bersama itu untuk memajukan kemanusiaan dari kaum Bumi Putra dan rakyat yang diproyeksikan sebagai rakyat Indonesia. Nah, persatuan dan kemanusiaan ini untuk apa sebetulnya? Untuk kemudian dalam konteks yang dihadapi pada waktu itu, kita berhadapan pada kekuasaan kolonial, pemerintahan kolonialisme Hindia Belanda, dan kekuasaan warisan lama, yaitu kekuatan-kekuatan berbasis pada feodalisme. Yang mana kemudian dari situ maka antitesisnya adalah Sumpah Pemuda. Mengapa Sumpah Pemuda? Karena kemudian berbangsa satu dan bertanah air satu Indonesia, di dalamnya kita kemudian langsung membuat pembelahan. Kami adalah bangsa sendiri. Kami bukan bagian dari koloni dari bangsa lain. Kami bukan bagian dari misalnya anak yang selamanya kemudian disapih oleh kolonialisme Hindia Belanda gitu, dan kemudian dihisap. Pembentukan identitas itu menunjukkan bahwa kita siap melakukan front politik yang kemudian berbeda dengan kekuatan yang mendominasi kita. Nah, terus kemudian pertemuan antara problem-problem tadi kemudian memunculkan tentang Indonesia. Kenapa kebangsaan Indonesia? Karena saya beberapa kali mengutarakan hal ini seperti diutarakan oleh Bung Hatta ketika berdebat tentang Indonesia. Menurut kalian pada waktu itu dilecehkan oleh para kalangan-kalangan intelektual Belanda. Buat apa kalian itu membentuk Indonesia? Apa maksudnya Indonesia? Indonesia itu bukan suatu hal yang genuine. Bung Hatta bilang bahwa bagi kami Indonesia adalah suatu tujuan politik, tanah air di masa depan, tempat setiap orang yang mengaku sebagai bagian dari Indonesia akan memperjuangkannya. Nah, ini merupakan suatu bentuk bahwa proyeksi masa depan keindonesiaan adalah Indonesia yang setara, Indonesia yang merdeka, Indonesia yang memperjuangkan masa depannya yang lebih baik daripada masa lalunya gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi bagian-bagian penting dari Sumpah Pemuda pada waktu itu. Dan selanjutnya ketiga, bahwa identitas untuk mengikis budaya feodalisme, budaya hierarkis, budaya bahwa
yang tuan merasa memiliki hak yang lebih kepada yang hamba, ini kemudian dimajukan dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, mengapa bahasa Indonesia itu berakar pada bahasa Melayu? Bahasa Melayu itu relatif tidak memiliki hierarkis, gitu. Nah, untuk sampai pada kesepakatan bahasa Indonesia, ini merupakan suatu perjuangan yang berat. Karena banyak dari kalangan tokoh pergerakan pada waktu itu, mereka hanya bisa bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Bahkan ada salah seorang tokoh perempuan, Siti Sundari namanya, itu yang kemudian dia terbata-bata ketika membaca pidato, pendidikannya tinggi. Tapi dia hanya bisa bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Akhirnya dia menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia tadi dengan terbata-bata. Dan yang menarik misalnya pada waktu itu, ketika dalam satu rapat, jadi ketuanya itu saya agak lupa, Muhammad Yamin atau Amir Syarifuddin, itu kemudian menyatakan bagaimana gitu, apakah sepakat dengan hal ini gitu. Karena nggak tahu, jawabannya itu sikap, bukan siap. Jawabannya saya kan siap kan, dijawabnya sikap gitu. Karena memang kosakata itu tidak dipahami betul. Cuman mereka sadar bahwa kita nggak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki hierarki yang kuat gitu. Nah, itu yang terjadi pada era Sumpah Pemuda 1928. Nah, pada era sekarang sebetulnya kalangan muda kita itu juga memiliki tugas sejarah yang juga sangat, menurut saya sangat penting. Itu sangat penting dalam artian mencoba memajukan dalam konteks proses demokrasi yang sedang berlangsung, ya kan. Kemudian juga bagaimana antara perjuangan-perjuangan nilai-nilai progresif yang bertemu dengan pandangan-pandangan religiusitas gitu yang terbuka, itu sebetulnya yang menjadi nafas dari keadaban kita dalam konteks demokrasi. Dan memang itu kan sebetulnya yang diharapkan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid gitu. Jadi pertemuan antara nilai demokrasi, inklusivitas, toleransi, kesetaraan gitu, yang dinaungi oleh nilai-nilai religiusitas gitu. Nah, ini yang penting. Nah, saya pikir misalnya gini, kalau misalnya sekarang itu isu utamanya bukan lagi misalnya orang nanya, do you speak English atau do you speak Spanish gitu kan, atau do you speak French, bukan, tapi do you speak gender equality, do you speak social justice, do you speak freedom, do you speak spirituality, inclusivity, tolerance, idea, and yang lain-lainnya itu. Nah, itu yang menjadi perjuangan. Artinya bukan lagi persoalan utamanya bukan lagi semata-mata basic bahwa kamu menguasai bahasa apa. Tapi conversation kamu ketika bicara dengan orang banyak, apa kamu menggunakan etika-etika dan fondasi pemikiran berdasar pada kesetaraan antara kesetaraan gender. Apakah kamu berbasis pada penghormatan bahwa setiap warga itu memiliki hak-hak yang sama di mata hukum. Apakah kamu concern peduli terhadap keadilan sosial? Apakah kamu concern terhadap demokrasi? Itu yang menyatukan bagaimana semestinya pemuda saat ini itu harus berjuang dalam konteks keindonesiaan kita saat ini. Nah, dari situ baru kita bisa bilang tentang bonus demografi. Karena kemudian tanpa topangan fondasi-fondasi pemikiran yang progresif, pemikiran spiritual, pemikiran yang terbuka, maka bonus demografi jangan-jangan malah menjadi kutukan demografi. Gitu. Dari saya cukup sekian, Mbak Viva. Itu panjang kali lebar, jadinya volumenya luar biasa besarnya. Ya, kalau yang saya tangkap ya, secara garis besar tetap selaras dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa jangan sampai perbedaan itu menjadi fokus gitu ya. Bahkan tadi yang menarik itu ketika sumpah itu diikrarkan, itu ada yang masih belum bisa berbahasa seperti bahasa yang disepakati untuk nantinya itu menjadi bahasa nasional. Itu menarik sih. Jadi dia sangat tidak fokus terhadap perbedaan atau tadi yang istilah imagine community. Iya, imagine community. Jadi cita-citanya itu yang dilihat komunitas sebagai bersama. Itu sebagai fokus utama yang dilihat, kita mau ke arah sana. Jadi meskipun saya masih banyak keterbatasan atau bahkan nggak bisa bahasanya, tapi dia sepakat dengan ide besar itu dan concern utamanya di situ. Iya, gitu. Jadi meskipun dia nggak bisa jadi hambatan-hambatan bahasa itu bukan lagi suatu hal yang
perlu dirisaukan, Iya. tapi yang paling penting kita bicara tentang bahasa-bahasa kemajuan yang sama apa enggak, Dan tadi untuk mengangkat harkat dan kemerdekaan hidup dari rakyat Indonesia ini. Dan tadi juga yang menarik itu kan selama ini saya pahamnya juga Kongres Pemuda itu orang datang sudah punya kesepakatan atau sudah punya ide yang sama untuk mencetuskan itu, ternyata enggak juga ya. Bahasanya juga Bahasanya bingung iya. mereka. Ada yang dia sudah seumur hidup bisanya cuma bahasa Belanda dan Jawa, tapi dia sepakat untuk berbahasa Indonesia yang dimana dia harus belajar lagi ya. Nah tadi juga saya tuh ada yang pingin saya sampaikan kembali, saya sampaikan ulang itu bahwa kalau dulu kita masalahnya itu masih pada bagaimana menyatukan perbedaan yang tampak ya, yang tangible, misalnya bahasa atau etnis itu harus dilebur karena kita harus sepakat bahwa memiliki identitas sebagai seorang warga negara Indonesia, bukan lagi warga negara Jawa, Sulawesi, Sumatera dan seterusnya. Nah seharusnya kalau menurut Mas Angga tadi ini kita sudah nggak lagi waktunya untuk memperdebatkan itu, mempermasalahkan kamu bahasanya apa, kamu berasal dari mana, karena sekarang ini sudah saatnya kita mendiskusikan apakah kita concern dengan masalah-masalah gender equality atau social justice, pluralism, jadi spirituality. Udah nggak zaman kalau teman-teman sekarang itu ngomongin kamu dari etnis mana nih? Oh kamu orang Cina ya, berarti kamu nggak cocok nih. Atau menunjukkan misalnya bahwa saya menguasai bahasa asing, beberapa bahasa asing untuk menunjukkan saya lebih dari yang lain. Itu juga sudah nggak zaman lagi sekarang. Betul. Jadi so old lah istilahnya itu. Jadi nggak banget untuk highlight atau fokus pada hal-hal yang itu sebenarnya sudah dibahas tahun 28 dulu. Ngapain kita masih memusingkan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai ya Mas ya. Jadi harusnya kita, saya rasa sih jauh lebih memiliki pengetahuan ya, kita jauh lebih intelek seharusnya ya, dengan informasi dan akses kita terhadap ilmu pengetahuan yang jauh lebih mudah, itu harusnya kita bisa lebih maju dari para pendiri bangsa kita zaman dulu gitu ya. Nah, terima kasih Mas Angga untuk insight dan wawasannya yang sangat luar biasa. Oke, berikutnya saya mau geser ke Gus Yusuf nih. Gus Yusuf, saya punya pertanyaan. Jadi sebenarnya apa sih ruh dari Sumpah Pemuda? Jadi dari segi spiritual ini sebenarnya kenapa sih kok waktu itu Sumpah Pemuda itu sangat penting untuk diperjuangkan? Jadi sebenarnya ide kesatuan ini sebenarnya dari mana sih asalnya? Kok orang mau rela jauh-jauh datang ke Jakarta menghadiri Kongres Pemuda waktu itu untuk mencetuskan sebuah ide Sumpah Pemuda? Terima kasih Mbak Afifah atas pertanyaan yang luar biasa. Barusan juga Mas Angga memaparkan sejarah singkat padat tentang pentingnya satu pergerakan sampai terwujudnya cita-cita besar bersama, yaitu bangsa Indonesia yang berbahasa, bertanah air dan berbangsa satu, bahasa Indonesia dalam hal ini. Sebelum saya menjawab itu, kalau kita melihat ke belakang, flashback kembali sejarah asal muasal kenapa kemudian muncul kongres pertama, kedua, bahkan sebelumnya di rumah pergerakan ini juga sebenarnya cikal bakalnya di sini ya, Prof. Jadi ada satu semangat yang tadi, semangat dalam hal ini ada spirit atau ruhnya, itu adalah ruh yang sama yang mendambakan freedom, kebebasan. Jadi sebenarnya dalam diri siapapun, apapun identitas pribadinya, apapun identitas sukunya, bahasanya, pulaunya, agamanya, itu kalau mereka tidak bebas dalam hal mengeluarkan pendapat, tidak bebas dalam berkeyakinan dan melakukan apapun, dan juga dalam hal ini tidak merasakan kebebasan dalam jiwanya, maka dalam keadaan negara semerdeka apapun itu ya tetap aja terjajah. Jadi saya kira ruh yang pertama adalah sama-sama mempunyai semangat yang ingin merdeka dari semua belenggu yang sifatnya mengintimidasi, yang sifatnya mengancam, yang sifatnya menekan, yang sifatnya represif dan sebagainya, sehingga tidak mampu
salah satu yang paling penting adalah berpendapat. Yang kedua, tidak mampu mengekspresikan baik secara verbal maupun tingkah laku keseharian, aktualitas gitu. Jadi ruh pertama itu. Jadi semangat yang pertama adalah ingin mendapatkan kebebasan dalam semua bidang, dalam semua lini kehidupan. Yang kedua, melihat lagi sejarah bahwa kata-kata sejarah itu dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, artinya pohon. Jadi kalau kita lihat pohon, biasanya kita melihat satu pohon yang besar berakar menghujam ke bumi yang paling bisa 7 lapis bumi, gitu kan, dan menjulang tinggi dengan akarnya, dengan batangnya, dengan pohonnya yang menjulang tinggi itu, dengan buahnya bahkan, itu sebagai simbol bahwa kalau kita mempunyai identitas apapun yang berakarnya mendalam dan kita pegang teguh, itu juga menjadi prinsip, menjadi ruh kita untuk pede tampil ke permukaan bahwa kita ini bukan negara kecil, karena asal usul kebangsaan kita, leluhur kita, identitas kita ini bukan bukan hal yang baru 100-200 tahun, tapi bahkan ribuan tahun ke belakang itu kita dibentuk dari satu bangsa yang besar, gitu. Sehingga nanti mudah-mudahan menjadi negara Indonesia ketika akan dicetuskan dalam kongres itu, kemudian diproklamirkan tahun 45 gitu. Jadi yang ketiga adalah semangat bahwa kalau kita diselimuti oleh kebodohan, dalam hal ini kebodohan dalam ilmu, kebodohan dalam hal ilmu agama, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan sebagainya, alias juga tidak mandiri dalam segala hal, makanya itu kemudian penting dirasakan pada saat itu. Saya rasa penting bagi mereka dan saat ini bagi kita semua untuk yuk maju bersama-sama. Apalagi pada saat itu punya satu musuh yang sama, ya kan, kolonialisme itu kan, belum ada yang lain, jadi semuanya ingin bebas dari itu. Nah ini yang saya rasa yang menjadi juga yang memicu semangat anak-anak muda pada saat itu, Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Sumatera, dan sebagainya, datang ke Jakarta untuk menanggalkan ego pribadi, meninggalkan ego kelompok kepentingan masing-masing. Yuk kita samakan visi misi sehingga kita bisa mewujudkan yang kita cita-citakan. Begitu saya kira, Mbak. Jadi ini luar biasa sekali, ternyata ada 3 ruh yang kemudian mengantarkan bangsa ini pada perjalanan Sumpah Pemuda. Jadi yang pertama itu adalah semangat untuk merdeka ya, semangat kemerdekaan, semangat kebebasan dari hal-hal yang sifatnya membelenggu atau menindas. Karena pada saat itu pastinya sangat sulit ya untuk para bumi putra untuk berekspresi saja susah, apalagi kemudian menyampaikan pendapat pribadinya ya. Sehingga apalagi untuk mengaktualisasi dirinya ya. Jadi mereka sudah pasti merasa tertindas, cuman untuk ngomong bahwa saya ini tertindas itu sudah sangat sulit sekali pada saat itu. Sehingga ada ruh yang kemudian dimiliki oleh masyarakat bersama pada saat itu, yang dimiliki oleh banyak bumi putra saat itu adalah untuk merdeka dari kolonialisme. Terus kemudian yang kedua adalah sejarah. Jadi ruh sejarah atau kesadaran bahwa kita ini adalah bangsa yang besar, kita memiliki leluhur, garis leluhur yang sangat luar biasa, sehingga itu menguatkan ruh mereka untuk menuju satu bangsa yang mandiri dan merdeka. Kemudian berujung pada yang terakhir nih, yang ketiga, dan saya rasa ini paling penting. Jadi setelah menjadi bangsa yang mandiri dan merdeka, maka keinginan untuk maju bersama sebagai sebuah satu entitas yang besar ini sangat luar biasa dirasakan oleh para bumi putra saat itu, sehingga harus benar-benar menjadi bangsa yang mandiri, yang tidak tergantung oleh
pihak penjajah pada saat itu. Jadi 3 ruh ini kemudian yang mengantarkan perjalanan para pemuda, perwakilan dari banyak daerah, dari Jong Java, Jong Celebes, dan Yong lainnya pada saat itu untuk hadir di Jakarta, menghadiri Kongres Pemuda dan menghasilkan Sumpah Pemuda saat itu. Terima kasih Gus Yusuf atas wawasan dan insight yang sangat luar biasa terkait ruh Sumpah Pemuda. Untuk segmen kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya yang pada dasarnya kita akan membahas bagaimana sih kemudian Sumpah Pemuda itu bisa menjadi solusi terhadap beragam permasalahan yang kita hadapi bersama di Indonesia. Sampai di sini dulu untuk segmen kali ini, saya tutup. Terima kasih.